Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Tanggal berapa hari ini ya? 13. Tanggal 13. Jadi hari ini saya Indra Tarigan berserta tim lawyer saya, Mas Febri, Kavi, sama Ucok Nenggolan. Hari ini kita akan memberikan, bukan klarifikasi sih ya, keterangan masalah laporan saya terkait Undang-Undang ITE tahun 2019 terhadap saudara NM. Udah tahu ya siapa yang namanya? Tahu, Bang. Oke. Jadi tahun 2019 kita saling lapor di Polda Metro Jaya, hanya beda 1 hari. Dan waktu itu saya menjadi salah satu pengacara selebritis Chris Hatta. Saya diserang habis-habisan. Foto mama saya dipasang, foto saya dipasang, rekan-rekan saya dipasang dengan kata-kata yang tidak batas, dengan bahasa yang tidak batas lah. Seperti itu kira-kira ya. Nah, untuk perkembangan kasus saya jelaskan hari ini. Kasus saya sebenarnya dari tahun 2019, kalau nggak salah itu di awal 2020 sudah sempat jadi tersangka. Tapi tiba-tiba berubah menjadi saksi. Apa alasannya saya nggak tahu. Dan di undang-undang itu tidak ada aturan seperti itu, benar nggak? Tuh. Karena kalau jadi tersangka udah nggak bisa diubah menjadi saksi. Seperti itu. Tapi hal itu terjadi. Maka saya sangat keberatan dan saya meminta untuk khusus Kapolres Jakarta Selatan dan jajarannya untuk segera mengecek kembali laporan saya. Bagaimana perkembangannya kasus saya. Karena saya jujur, saya sudah disidangkan, sudah selesai, tapi belum final, masih upaya hukum. Seperti itu. Ya, ini laporan saya tunjukkan. Laporan saya tahun 2019. Pelan-pelan. Ini beda 1 hari saya laporan sama dia. Itu yang di Polda, Bang. Ini yang di Polda Metro Jaya. Oke, terus, Bang. Udah? Tahan bang, sini bang, tahan. Tahan. Yang kedua, Ke kiri dulu bang, kasih. oke. Ini sempat status dia menjadi tersangka. Tapi waktu itu memang belum sempat ditandatangan karena ada sesuatu hal saya nggak tahu. Waktu itu kasatnya, kalau nggak salah namanya siapa saya lupa. Ini status NM udah berubah menjadi tersangka dari saksi. Bisa saya bacakan ya, supaya dengar ya. Memanggil saudara NM, ini alamatnya segala macam, ke Reskrim Jakarta Selatan, diminta keterangannya sebagai tersangka. Nih, kalian lihat, tersangka. Tahan. Oke, tahan. Oke? Kiri. Udah? Udah. Dan ini berubah kira-kira 1 minggu kemudian berubah menjadi saksi. Apa? Gini. Berubah menjadi saksi. Tanggal berapa itu, Bang? Berubahnya menjadi saksi kurang lebih 1 minggu atau enggak 2 minggu. Ini atas atensi siapa saya nggak tahu. Seperti itu. Dan waktu itu dia sempat marah-marah. Saya tidak bisa kamu penjarakan karena status saya berubah jadi saksi. Dan saya tidak tahu siapa di belakang dia ini berubah ini. Dan menurut undang-undang tidak ada yang namanya saksi berubah tersangka berubah menjadi saksi. Itu per kapan, Bang? Hah? Per kapan? Per tanggal. Tadi saya bilang saya lupa tanggalnya tanggal berapa. Enggak, di situ ada Tahun. Itu status tersangka kan? Ya. Tersangkanya kan bisa kita hitung. Tersangkanya Juni 2021. Ya, Juni 2021. Oke. Sudah jelas ya? Ya. Berarti ini tersangka berubah menjadi saksi. Siapa di dalam ini saya nggak tahu. Tapi namanya saya udah kantongi. Tolong buat siapapun ini yang berubah, tolong segera
diklarifikasi ya. Kalau enggak, saya akan laporkan ke Kapolri, Kabareskrim, Polda Metro Jaya, Ombudsman, semua saya akan laporkan. Abang Ya. baru tahu itu bang? Udah, Enggak, abang baru tahu sekarang atau udah lama? saya waktu itu minta Kesini, Bang. keterangan, tapi saya dibilang udah sabar, nanti kami bantu. Pada akhirnya 2 tahun saya diam, kasus saya ini didiamin, nggak diapa-apain. Enggak, maksudnya perubahan status ini abang baru tahu sekarang atau sudah lama? Udah tahu lama. Makanya pas dia tersangka, dia ngerti lah caranya dia, tiba-tiba berubah menjadi saksi. Berarti ini baru naikin. statusnya ini sekarang apa nih di kita? Kalau di abang, yang abang Ke depan aja bang, ke depan aja bang, ke depan aja ke depan ya ngomongin. Kalau ditanya masalah statusnya dia sekarang ini masih menjadi saksi, tapi di sini udah jadi tersangka. Yang saya pertanyakan, kenapa bisa jadi tersangka berubah menjadi saksi? Pasalnya pasal berapa? Undang-undangnya undang-undang apa? Tolong dijelaskan. Seperti itu. Adanya Proses perubahan bertanyanya ke siapa bang? Udah? Apa? Proses bertanya ini abang ke siapa? Sudah? Udah Ke mana? ke instansi kepolisian. Polres Dia atau ke bidang Polda? apa? Semua. Propam udah, Polres udah, semua udah. Ada jawaban nggak? Hah? Ada jawaban? Ada. Jawabannya ini tidak bisa berubah menjadi tersangka menjadi saksi. Oknumnya nanti akan saya sebut siapa namanya. Oke? Yang ketiga, bentuk penghinaan ini terhadap orang tua saya. Pelan-pelan tahan. Tahan. Tahan, Bang. Tahan dulu bang. Ya. Siapapun kalau orang tuanya dihina, darah saya pun saya ituin. Ini ya. Udah. Dalam satu media, dia mengakuin Instagram dia hilang. Berarti dengan secara tidak sengaja dia mengakuin kalau itu Instagramnya dia. Oke? Nih. Bentar ya, sabar. Itu bahasa penghinaan dia yang dibilang saya kayak celengan babi, binatang. Coba lihat. Oke. Udah? Tahan bang, tahan dulu bang, tahan. Oke, tahan ya. Oke ya. Oke? Dan dia tidak mengakuin kalau itu Instagram dia nm17_17 waktu di persidangan. Dia mengakuin apa? nm172. Ternyata dia pernah di report Instagramnya secara massal, dan Instagram aslinya ada ini. Apa itu bang? Kamu baca sendiri. Ini bang. Nggak kebaca bang. Bacain dong bang. Kode 7. Apa bang? Tulisannya apa bang? Kamu baca sendiri. Bang, ke kiri dulu bang, pelan-pelan bang. Kode itu Bang, apa ini, bang? Bang. Arti kode itu Tahan bang? dulu bang, tahan dulu kiri bang. Tahan dulu, Jadi tahan gini, dulu, tahan. jadi gini, Arti kodenya? jadi gini. Tahan dulu bang, tahan. Udah. Oke. Yang jelas ya, satu persatu ya. Udah. Oke, udah. 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, udah. Nah. Oke, Ya, jelasin bang. udah. Jadi gini, yang namanya Instagram di report, pasti kita melakukan banding ke Instagram supaya Instagram kita bisa kembali. Bener dong? Berarti Instagram yang terverifikasi harus ada data-data yang masuk. Seperti saya, Instagram saya terverifikasi, harus ada NPWP, KTP, paspor, salah satu identitas harus masuk. Tapi gitu. Nah, ini adalah Instagram dia yang dia tidak mengakui Instagram dia di dalam persidangan. Dan dia mengakui Instagram dia adalah itu Instagram fans dia. Seperti itu. Ya? Udah jelas ya? Udah jelas. Oke. Jadi langkah hukum yang akan saya ambil adalah untuk sementara saya minta kepada Bapak Kapolri, Kabareskrim, Kapolres Jakarta Selatan, khususnya Kasat Reskrim Jakarta Selatan, tolong kasus saya segera diproses
karena saya sudah disidangkan. Dan dia juga harus disidangkan karena kita semua sama di depan hukum. Tidak ada perbedaan. Dan saya pun akan melaporkan ke Ombudsman sama Bapak Presiden. Seperti itu kira-kira. Abang tadi sampaikan katanya udah tahu oknumnya, mau menyampaikan siapa sih bang oknumnya yang ada di balik Nikita bang? Ada oknum, nanti saya sebut sama, jangan di sini. Mana bang? Hah? Enaknya di mana? Di HW aja nanti. Jelas bang. Pokoknya ada oknum yang merubah status itu menjadi tersangka, menjadi saksi. Bagian apa bang? Hah? Latar belakangnya bang? Latar belakangnya maksudnya apa ini? Aparat atau swasta? Aparat. Ada berapa orang bang yang terlibat dugaannya? Yang terlibat yang pasti 1 orang. Nanti saya sebut namanya. Kalau kasus saya ini belum ditindaklanjutin, saya akan post namanya dan saya akan post fotonya dia. Punya bukti bang? Saya punya buktinya. Mulai dari kapan ada bukti itu sih? Dari merubah ini jadi yes. Saksi. Seperti itu. Masih ada pertanyaan kira-kira? Saya maunya semua orang sama di depan hukum, silakan diadilin, disidangkan dia. Dan saya juga minta ke Kejari Jakarta Selatan, kemarin berkasnya udah sempat masuk ke sana, tolong segera ini di P21 kan, segera disidangkan. Seperti itu. Karena kalau menurut keterangan dia, saya sebagai terdakwa ya, banyak keterangan-keterangan yang menurut saya nggak pantas dia jelaskan di situ. Dia bilang bukan Instagram dia, Instagram versi dia, itu kan keterangan palsu dan ancamannya 7 tahun ya. Iya bang.